Halo teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Banyak banget yang nanya pertanyaan kayak gini ke Xiaomin. Xiaomin, kalau untuk pemula, bagusnya itu belajar bahasa Mandarin dari mana ya? Kalau menurut Xiaomin pribadi sih, kamu mau mulainya dari mana aja, nggak ada yang salah. Yang terpenting, pada saat kamu mau mulai belajar bahasa Mandarin dan pada saat kamu sedang belajar bahasa Mandarin, kamu itu harus selalu mengingat dan memahami 5 poin penting ini. Yang pertama, harus tertarik dan suka. Apa sih yang membuat kamu tertarik dengan bahasa Mandarin sehingga kamu pengen mempelajarinya lebih dalam? Apakah karena artis-artisnya, lagu-lagunya, film-filmnya, budayanya, atau karena peluang karir dan juga kemungkinan gaji yang lebih tinggi? Saat kamu sudah merasa tertarik dan suka dengan bahasa Mandarin, zai ku zai lei zai nan dou wu suo wei. Nggak akan peduli gitu, itu mau bahasa Mandarin susah, bahasa tersulit di dunia pun nggak akan peduli karena udah tertarik, udah suka gitu. Nah, dengan adanya rasa ketertarikan ini, kamu kan udah suka nih. Kalau kamu udah tertarik, udah suka, kamu bakalan lebih kepo kan? Kamu jadi pengen tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, hal inilah yang akan mendorong kamu, yang menyemangati kamu untuk mempelajari lebih dalam lagi. Jadi, kamu lebih ada inisiatif untuk mempelajarinya. Kamu mempelajari bahasa Mandarin karena diri kamu sendiri, bukan karena didorong orang lain. Ini bakalan jauh lebih efektif. Teman-teman tahu sendiri juga kan, gimana sih rasanya kalau kamu itu belajar hal yang nggak kamu suka, hal yang kamu nggak tertarik sama sekali, mau diajarin segimanapun, mau dijejel segimanapun, mau belajarnya waktunya selama apapun, hasilnya nggak akan pernah maksimal kan? Menurut Xiaomin pribadi, kalau kita mempelajari hal yang baru itu tuh sama seperti kayak kita cari pacar. Kalau kita udah nggak suka, kita udah nggak tertarik, emangnya bakal kamu perjuangin gitu? Yang kedua, tujuan yang jelas. Pada saat kamu mempelajari suatu hal, kamu juga harus menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan ini bakal menjadi target atau goals kamu. Tujuannya ada yang bisa cuman biar bisa ngobrol sama idolanya, atau biar bisa nonton film tanpa subtitle, jadi nggak susah-susah cari-cari website gitu kan. Atau yang cuman biar bisa dapat pacar atau punya jodoh orang asing gitu, atau yang pengen bisa kuliah di luar negeri, pengen punya pekerjaan di perusahaan asing. Tujuan orang bermacam-macam dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Pokoknya kamu harus netepin tujuan kamu apa, target kamu apa. Nah, tujuan dan target kamu ini bakalan jadi motivasi kamu di saat kamu ngerasa bahasa Mandarin itu kok susah banget ya untuk dipelajari. Nah, kamu ingat lagi tujuannya kenapa. Jadi begitu kamu ngerasa Mandarin itu susah atau saat kamu mau nyerah, kamu ingat lagi tujuan kamu. Biar pada saat kamu belajar itu, walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Yang ketiga, jangan suka bandingin diri sendiri sama orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain biar jadi motivasi, oke, boleh. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu kebanyakan malah jadinya bumerang dan malah jadi bikin diri sendiri minder. Duh, kok dia baru belajar 1 bulan udah bisa cangcingcong ya? Duh, aku udah belajar 1 tahun belajar bahasa Mandarinnya masih gini-gini aja. Setiap orang itu punya kemampuan dan proses belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan kalau misalnya kalian termasuk yang lambat, ya nggak usah minder. Jangan sampai kamu itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan keasikan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kamu itu harusnya membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri yang sebelumnya. Jadi asalkan kamu itu ada perkembangan lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya, itu udah bagus. Ada satu kata-kata yang cocok banget nih, yaitu bu paman, zhi pa zhan. Nggak usah takut kalau kamu lambat. Yang harusnya kamu takutin adalah kalau kamu berhenti. Jadi asalkan kamu itu terus melatih diri kamu terus belajar, lambat nggak masalah. 只要你还在跑，多远都可以到达。Jadi teman-teman, jangan terlalu banyak ngabisin waktu buat bandingin diri sendiri sama orang lain dan bikin diri sendiri jadi minder. Mending pakai waktunya untuk 多听多看多写多说, oke? Yang keempat, jangan terlalu bergantung sama orang lain. Di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kalau kamu ingin mempelajari hal yang baru itu, apalagi kalau kamu ingin mempelajari bahasa asing, kamu nggak harus kayak Xiaomin loh ya, yang kuliah S1 sastra China. Atau kamu itu harus les. Jangan cuma merasa kalau proses pembelajaran itu harus ada yang bimbing. Seperti yang Xiaomin selalu ingetin ke kalian, 多听多看多写多说, ini tuh kegiatan pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai habit, sebagai kebiasaan kamu. Jadi proses pembelajaran itu bukan seperti proses pembelajaran yang harus di kelas, yang harus ada laoshnya, yang harus ada orang yang bimbing. Jadi saat kamu lagi dengerin lagu Mandarin di WC, kamu lagi dengerin lagu Mandarin di mobil, atau kamu lagi nonton film, itu pun sudah termasuk proses pembelajaran menurut Xiaomin. Jadi kita tuh harus tetap
cari tahu sumber-sumber pembelajaran bahasa Mandarin lainnya, cari lagi proses pembelajaran yang paling cocok buat kita, yang membuat kita itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan begini, kita tuh bakal belajar Mandarinnya lebih cepat lagi. Di zaman sosmed seperti sekarang ini, contohnya Vikinaki. Kita itu bisa latihan ngobrol sama native speaker kan? Nah, kalau misalnya nggak ketemu native speaker juga ya, kita juga bisa manfaatin sosmed untuk ngobrol sama temen Indo yang juga lagi sama-sama belajar bahasa Mandarin. Maka dari itu kita tuh harus membiasakan diri belajar dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai bergantung sama orang lain. Kalau nggak gitu, begitu kamu lulus kuliah atau kamu udah nggak lanjut les lagi, kamu tuh nggak akan kebiasa untuk belajar sendiri. Dan akhirnya kamu itu jadi jarang ngulang, kamu jarang belajar lagi, kamu jarang lagi berhubungan dengan bahasa Mandarin. Dan akhirnya kamu itu stop deh belajar bahasa Mandarin. Nah, makanya jangan aneh kalau misalkan kamu ngerasa, kok bahasa Mandarin saya kayaknya nguap semua ya. Yang kelima, tebel muka. Kebanyakan orang itu selalu merasa malu, takut salah untuk mempraktekkan bahasa yang sedang dipelajari. Padahal salah satu kunci utama menurut Xiaomin kalau kalian ingin cepat menguasai bahasa asing adalah kalian itu harus pede. Kita itu harus pede, harus nekat, atau bisa dibilang nggak tahu malu untuk mempraktekkan bahasa yang sedang kita pelajari. Semakin sering kita mempraktekkan bahasa tersebut, semakin besar juga kemungkinan kita untuk cepat menguasai bahasanya. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena kalau kita buat salah ya kita masih bisa benerin. Dan terkadang dari kesalahan itu kita justru malah jadi lebih ingat. Terkadang dalam hidup kita itu justru harus membuat kesalahan agar bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik melakukan kesalahan dibandingin enggak melakukan sama sekali kan. Kita yang baru belajar bahasa Mandarin itu ibarat kayak anak batita yang lagi belajar ngomong. Pada saat waktu kita kecil dulu kan kita hajar bleh aja gitu kan, cici caca babi bu boy bo, pokoknya kita ngomong aja gitu kan. Maka dari itu teman-teman, bahwa shou culai pak. Kalau kalian udah ingat dan pahami 5 poin ini, baru deh kalian pusing-pusingin sama Hanzi, Pinyin, Shengdiao, dan lain-lainnya. Kalau kalian langsung mulai belajar bahasanya nih, tapi kalian nggak tahu tujuannya apa, kalian juga ngerasanya nggak suka, nggak tertarik, kalian juga nggak mau mendobrak diri kalian untuk lebih pede, untuk nyoba praktekin bahasanya, kalian juga nunggu harus dibimbing dulu baru mau belajar, proses pembelajaran bahasa Mandarin kalian akan terasa sangat-sangat menderita, dan ya nggak akan bisa-bisa. Cuman ini menurut Xiaomin loh ya, semoga membantu untuk kalian. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bahasa Mandarin bareng, yuk kita sama-sama belajar bahasa Mandarin. 我们一起努力吧，我们一起加油。Buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Xiaomin di @senminza_xiaomin ya, karena di sana banyak konten seru lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。